Baik, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana nanti ketika pembelajaran daring dilaksanakan. Salah satu platform yang akan digunakan adalah Google Classroom. Kita akan menggunakan Google Classroom. Di SMK Dominikus akan menggunakan salah satunya adalah Google Classroom. Saya akan memberikan satu pelajaran untuk kalian hari ini, bagaimana menggunakan Google Classroom. Pertama, buka browsermu. Browser itu bisa Mozilla Firefox, bisa Google Chrome, ya. Lalu kemudian di bagian ini namanya address bar atau baris untuk mengetikkan alamat. Kita ketikkan classroom.google.com seperti ini. Lalu kemudian enter. Ya, akan terbuka satu tampilan seperti ini yang kita diminta untuk login. Ya, kita diminta untuk login. Masukkan emailmu. Misalnya saya ketikkan seperti ini. Ya. Lalu kemudian klik berikutnya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu next. Berikutnya. Lalu masukkan passwordnya. Saya masukkan passwordnya. Ya, lalu kemudian klik next atau berikutnya. Kita tunggu sebentar sampai kemudian kalau muncul seperti ini, langsung klik konfirmasi saja. Ya, karena Google itu meminta nomor telepon untuk konfirmasi nomor akun kita di Google. Berikutnya, ketika kalian baru pertama kali menggunakan Google Classroom, maka tampilannya seperti ini. Ya, ada warna hijau, ada warna putih, dan ini nama akun kita. Ya, akun kalian, akun para siswa. Lalu kemudian klik saja lanjutkan. Baik, lalu kemudian untuk bergabung ke kelas yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru, kalian tinggal ikuti tanda plus yang ini. Untuk gabung dengan kelas pertama Anda, klik yang ini. Klik. Maka kemudian ada dua pilihan. Yang pertama, gabung ke kelas atau buat kelas. Karena kita adalah siswa, karena semua adalah siswa, maka klik gabung ke kelas. Yang ini, yang atas. Klik saja. Maka akan diminta untuk memasukkan kode kelas. Nanti Bapak Ibu guru akan memberikan kepada kalian kode-kode kelas yang bisa kalian masukkan ke sini. Misalnya saya mengajar animasi untuk mata pelajaran tinjauan seni, maka saya akan nanti pun memberikan kode kelas kepada anak-anak animasi yang mengikuti pelajaran tinjauan seni. Ya. Untuk kode kelasnya nanti bisa disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui WhatsApp atau lewat pengumuman, ya. Yang jelas bahwa kode kelas ini adalah rahasia. Yang tahu adalah anak-anak yang bersangkutan yang mengikuti di kelas itu. Oke, misalnya kode kelas untuk tinjauan seni, mata pelajaran tinjauan seni kelas 10. Ya. Kode kelasnya adalah ini. Maka ketika nanti kalian mendapatkan kode kelas ini, kalian coba di copy kalau dapat di di WhatsApp, di copy saja, lalu kemudian masukkan kode kelasnya di sini, di paste, atau bisa juga diketikkan. Selain di copy, bisa juga diketikkan. Setelah kemudian dimasukkan kode kelasnya, lalu klik gabung. Ditunggu sebentar sampai kemudian nanti muncul kelasnya. Ya, kalau sudah muncul seperti ini berarti benar.
kode kelasnya benar. Tapi kalau misalnya kode kelasnya dimasukkan kok tidak mau masuk, bisa jadi kode kelasnya salah. Kalian semua mengetikkannya salah. Atau ketika dimasukkan kode kelasnya malah justru mata pelajaran yang lain yang muncul, ya. Bisa jadi kode kelasnya juga salah. Mungkin kode kelas sebelah kalian masukkan ke sini. Ya. Oke, kalau itu yang terjadi, maka kalian harus keluar. Lalu kemudian mencoba lagi gabung untuk join ke kelas. Atau bisa laporan ke Bapak Ibu guru yang bersangkutan, Bapak, Ibu, minta tolong saya dikeluarkan dari kelas ini. Misalnya kita salah kelas. Ya, maka nanti Bapak Ibu guru sebagai pengajar itu akan mengeluarkan kalian dari daftar kelasnya. Oke, begitu ya. Untuk materi-materi pembelajaran bisa kalian lihat di sini. Ini untuk mata pelajaran tinjauan seni di bagian bawah. Ini ada nama gurunya. Ya, di sini ada tinjauan seni, tes. Di sini ada tugas. Di sini ada materi. Ya, kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian baru belajar, tentu saja tidak langsung tes, tapi buka dulu materinya, kan begitu. Ya, maka kalian bisa klik materi, klik saja. Maka akan terbuka seperti ini. Berikut adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran tinjauan seni. Nah, ini ada filenya yang kalian bisa lihat. Di sini ada KI, KD, tinjauan seni, maksudnya kompetensi dasar, kompetensi inti dan kompetensi dasar dari tinjauan seni. Untuk melihatnya, ini dalam format PDF. Ya, untuk melihatnya, kalian bisa klik, lalu kemudian nanti akan muncul materinya. Nah, ini materinya. Kalian boleh baca-baca, dibaca-baca. Gitu. Ya, oke. Ini materi yang pertama. Kalau sudah, misalnya sudah selesai baca, bisa diklik kembali yang ini, tutup. Maka kita akan kembali ke sini lagi. Oke. Itu untuk melihat-lihat materi. Kemudian ada lagi yang lain, kita klik back, kembali, klik kembali, maka akan kembali ke depan. Lalu setelah baca-baca tugas, tentu saja ada baca-baca materi, tentu saja di sini ada kalian harus melanjutkan ke yang lainnya. Di sini ada tugas, di sini ada tes, ya. Tugas kerjakan dulu atau tes kerjakan dulu. Sebaiknya yang mana kira-kira? Tugasnya dulu, baru tes itu ujian, ulangan itu pasti belakangan. Sekarang posting dulu atau kerjakan tugasnya dulu. Klik tugasnya. Di sini ada carilah informasi tentang seni dan segala pernak-perniknya, kumpulkan dan seterusnya. Lakukan tugas ini, kemudian baru tesnya. Maka di sini kalian bisa mulai mencari tugasnya diselesaikan dengan cara apa. Kalau dari tugas yang ini adalah dengan cara mencari informasi lewat internet, lalu dikumpulkan, diketik di Microsoft Word, lalu dikirimkan lewat email. Ya, ini. Kalau ini sudah dikerjakan, lalu kemudian berikutnya kalian bisa tekan back kembali lagi begini, lalu baru kerjakan tesnya. Setiap guru mungkin akan berbeda tampilannya. Ini hanya contoh di mata pelajaran tinjauan seni. Ya, mungkin di mata pelajaran yang satunya, di mata pelajaran bahasa Indonesia atau matematika misalnya, itu baru membahas tentang materi. Tugas belum, tes belum. Maka setiap mata pelajaran pasti nanti bentuknya, tampilannya berbeda. Materi dan tugasnya itu pasti berbeda. Ini hanya gambaran saja bahwa semua yang kalian bisa kerjakan itu ada di tampilan Google Classroom ini. Ya, misalnya sekarang siswa untuk tinjauan seni mau melanjutkan untuk tesnya, bisa diklik tesnya. Lalu di sini akan muncul isilah setiap pertanyaan dengan benar. Ah, ini kebetulan koneksinya baru nggak bagus nih. Baik. Nanti kalau ada tes, maka di sini akan muncul tesnya. Kalian bisa klik seperti tadi, membuka
membuka materi. Ketika kalian klik buka materi akan terbuka. Begitu juga untuk tesnya. Tesnya pun macam-macam seperti yang pernah saya utarakan di video saya sebelumnya tentang belajar daring di SMK Dominikus Blended Learning yang kemarin. Untuk tes ini bisa juga nanti berupa tes tertulis, ditulis di kertas lalu atau ditulis di WordPress atau Microsoft Word, lalu kemudian dikirimkan lewat email. Tetapi ada juga yang menggunakan model online, ya, misalnya dengan menggunakan Google Form, ya. Maka nanti bisa diklik di sini, sama dengan membuka materi yang tadi. Ini diisikan, ya. Ketika sudah, maka kemudian kita kembali ke sini lagi, balik ke depan. Materi untuk hari ini berarti sudah selesai dikerjakan. Ya, setiap kali kita masuk, setiap kali kita mengerjakan semua tugas untuk hari itu. Hari berikutnya mungkin tugasnya akan muncul di bawahnya, di bawah sini. Ya, di bawah dari materi-materi yang sekarang sudah dimunculkan. Akan ada di bawah sini. Kalian tugasnya sama seperti tadi, buka satu-satu lalu dibaca lalu dikerjakan. Itu ya. Simple, gampang ketika menggunakan Google Classroom. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan, ada kesulitan, pastikan untuk bertanya ke gurunya dulu. Ya. Ini bagaimana caranya dan sebagainya. Ya. Bagaimana menanyakan hal-hal itu tanpa kita harus keluar dari Google Classroom. Kita bertanya misalnya, tugasnya ini nggak jelas misalnya, kata-katanya tidak jelas. Lalu bagaimana kita bertanya? Biasanya pakai WhatsApp, langsung pegang HP, tulis di WhatsApp. Lalu sekarang kalau tidak pakai WhatsApp bisa tidak? Bisa. Di sini disediakan yang namanya chatting. Jadi di sini kalau kalian misalnya buka tugas pertama, gitu. Di sini, carilah informasi tentang ini dan seterusnya. Kalian tidak jelas dengan maksudnya ini. Kalian boleh bertanya. Di sini ada komentar. Komentar ini diklik. Lalu kemudian tuliskan pertanyaannya. Bu atau Pak, saya kurang jelas, misalnya begitu. Ya, lalu kemudian kirim. Ini diklik. Maka nanti ini koneksinya bermasalah ya. Oke. Maka nanti kalau ini kita klik, maka kemudian pertanyaan kita akan terkirim dan kemudian dibaca oleh gurunya. Ya. Maka kemudian gurunya pun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, langsung di sini seperti kita chatting dengan WhatsApp. Ya, begitu mudahnya. Oke, baik. Oke, seperti itu yang mau saya jelaskan hari ini tentang Google Classroom. Kalau ada kesulitan, nanti boleh bertanya kepada siapapun. Japri ke saya juga boleh, nggak apa-apa. Tenang saja ya, pasti saya jawab kalau saya sudah lihat, sudah baca WhatsApp-nya. Ya, oke, selamat belajar menggunakan Google Classroom. Tetap semangat. Dan salam veritas.